Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Japan Basic. Kali ini kita akan belajar bahasa Jepang tentang keadaan kota. Bagi kalian yang belum nonton video saya sebelumnya, silahkan nonton sehingga video kali ini kalian bisa mengerti. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita belajar tentang tempat ya, kosakatanya. Yang pertama gakko, sekolah. Gakko, sekolah. Selanjutnya ada byoin, rumah sakit. Byoin, rumah sakit. Selanjutnya ada ginko, bank. Ginko, bank. Yubin kyoku, kantor pos. Yubin kyoku, kantor pos. Taikokan, toko olahraga. Taikokan, toko olahraga. Gasorin stando, gas station. Gasorin stando, gas station, ini pakai katakana. Selanjutnya ada ATM, ATM, katakana juga. Selanjutnya ada koen, taman. Eigakan, bioskop. Mosoku, masjid, serapan bahasa asing ya, pakai katakana. Kyokai, gereja. Otera, vihara. Tokoya, pangkas rambut. Kisaten, kedai kopi. Byoin, salon. Sakanaya, toko ikan. Nikuya, toko daging. Honya, toko buku. Hanaya, toko bunga. Nikuya, toko daging. Panya, toko roti ya. Meganeya, toko kacamata. Kutsuya, toko sepatu. Kameraya, toko kamera. Itu ada kamera, pakai katakana ya. Jadi ini ada beberapa kosakata yang berkaitan dengan tempat ya, saya berikan di video kali ini. Semoga bisa kita menghafalnya. Oke, lanjut. Kita masuk ke poin kedua, posisi atau lokasi. Michi, jalan. Mae, depan. Tonari, samping. Masugu ikimasu, pergi lurus ke depan. Pergi lurus ke depan. Migi ni magarimasu, belokan ke kanan. Hidari ni magarimasu, belokan ke kiri. Belokan ke kiri. Kado, belokan. Jadi itu ada beberapa posisi dan lokasi ya. Saya cantumkan cara bacanya bagi kalian yang belum bisa baca hiragana, katakana. Yang ketiga, kondisi kota. Yang pertama ada Shizuka, tenang. Nigayaka, ramai. Suzushi, sejuk. Yume, terkenal. Itu kita masuk ke catatan. Tokoro digunakan untuk menyebutkan tempat, meliputi pantai, danau, dan lain-lain. Machi digunakan untuk menyebutkan kota. Lanjut, pola kalimat. Yang pertama, tempat satu
ni tempat 2 no posisi ni arimasu. Seperti itu, ada pola ni sama no ni arimasu. Pola ini tempat 1 ada di posisi tempat 2. Seperti itu. Contoh, Honya wa doko ni arimasu ka? Toko buku ada di mana? Honya wa doko ni arimasu ka? Toko buku ada di mana? Honya wa gakkou no mae ni arimasu. Toko buku ada di depan sekolah. Honya wa gakkou no mae ni arimasu. Toko buku ada di sekolah. Jadi di situ sesuai dengan pola yang pertama ini ya, ada partikel wa, habis itu ada tanda ni sama arimasu. Ada no juga itu yang saya cantumkan warna merah itu sesuai dengan pola yang pertama. Contoh yang ketiga, Ginko wa yubin kyoku no tonari ni arimasu. Bank ada di samping kantor pos. Ginko wa yubin kyoku no tonari arimasu. Bank ada di samping kantor pos. Di situ ada ginko, bank, ada partikel wa penanda objek, ada yubin kyoku itu kantor pos, ada tanda no sesuai dengan pola di atas, ada tonari di samping, sama ni arimasu sesuai dengan pola yang ke-1 ini. Kita pola kalimat yang kedua, tempat no kado wo migi hidari ni magate kudasai. Kado kata benda yang berarti belokan, migi kanan, hidari kiri, magate kudasai silahkan berbelok. Pola ini berarti silahkan belok kanan, kiri, dibelokkan dekat kata tempat. Contoh yang pertama, hanaya no kado wo migi ni magate kudasai. Silahkan belok kanan, dibelokkan dekat toko bunga. Hanaya no kado wo migi magate kudasai. Silakan belok kanan, dibelokkan dekat toko bunga. Di situ ada no sesuai dengan pola kalimat ini ya, ada partikel o sesuai penanda kata kerja. Di situ ada migi kanan, di situ ada ni magate kudasai sesuai dengan silahkan gitu ya, sesuai dengan pola ini. Contoh yang lain, gakkou no kado o hidari ni magate kudasai. Silahkan belok kiri, dibelokkan dekat sekolah. Gakkou no kado o hidari magate kudasai. Silahkan belok kiri, dibelokkan dekat sekolah. Jadi seperti itu ya, sesuai dengan pola kalimat ini. Kita masuk ke pola ketiga, tempat partikel wa penanda objek, kata sifat, terus ada desus dewa arimasen. Pola kalimat ketiga. Pola ini berarti dalam kurung tempat, dalam kurung ya atau tidak, dalam kurung kata sifat. Contoh, Bari wa shizuka de wa arimasen. Bali tidak tenang. Bari wa shizuka de wa arimasen. Bali tidak tenang. Jakarta wa nigiyaka desu. Jakarta ramai. Jakarta wa nigiyaka desu. Jakarta ramai. Di situ ada partikel wa penanda objek. Bari dan Jakarta itu serapan bahasa asing ya, pakai kata kana. Di situ ada kata sifat Shizuka sama Nigiyaka, dan ada pola yang dewa arimase sama des ya, positif dan negatif seperti itu.
Selanjutnya Surabaya wa Niigiyaka desu ka? Apakah Surabaya ramai? Surabaya wa Niigiyaka desu ka? Apakah Surabaya ramai? Di sini ada Surabaya pakai kata kana, ada partikel wa penanda objek, sama Niigiyaka kata sifat ramai, sama desu ka penanda kalimat pertanyaan. Seperti itu. Pola yang keempat, tempat, partikel wa kata sifat tambah kata benda des. Pola ini berarti dalam kurung tempat adalah dalam kurung kata benda yang dalam kurung kata sifat. Contoh, Okinawa wa sujushi tokoro desu. Okinawa adalah tempat yang sejuk. Okinawa wa sujushi tokoro desu. Okinawa adalah tempat yang sejuk. Di situ ada Okinawa tempat, partikel wa penanda objek, sujushi kata sifat, tokoro kata tempat, kata benda gitu, ada sama des penanda kalimat positif. Contoh yang lain, Tokyo wa donna machi desu ka? Tokyo kota yang bagaimana? Tokyo wa donna machi desu ka? Tokyo kota yang bagaimana? Di situ ada tempat Tokyo, partikel penanda objek, ada donna machi desu ka, kalimat bentuk kalimat pertanyaannya ada seperti itu. Contoh yang lain, Tokyo wa Nigayana machi desu. Tokyo adalah kota yang ramai. Tokyo wa Nigayana machi desu. Tokyo adalah kota yang ramai. Jadi situ sesuai dengan pola yang keempat ya teman-teman. Ini pada video kali ini saya berikan ada 4 pola kalimat yang harus kita kuasai seperti itu ya. Oke, terima kasih. Salam Japan Basic, arigatou gozaimashita. Jangan lupa support channel ini supaya tetap berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata nih.